Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, bintang pembuatan modul ajar dengan memanfaatkan AI. Dengan ini kita mulai. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses kepada para pengurus IKI Kabupaten Sumeneb yang dilantik dan dibuka pada hari ini. Kita tetap berkolaborasi lah. Jadi kita bersama-sama Pak Sukari insya Allah di Kabupaten Sumeneb, karena saya cuma melanjutkan Pak Iksan saja sebenarnya. Jadi saya ini kepala dinas yang melanjutkan wajahnya Pak Iksan. Saya melanjutkan Pak Iksan. Apa yang baik dari Pak Iksan saya lanjutkan. Yang kurang-kurang kita perbaiki sama-sama. Insya Allah dengan berkolaborasi pendidikan di Kabupaten Sumeneb akan lebih maju lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Sumeneb Haji Ahmad Fauzi Wongsojudo SHM. Baik, sekali lagi kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Edwin. Selamat sore Pak Edwin, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat sehat serta sempat untuk terus mengembangkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Karena kita tahu, kita sadar bahwa guru adalah salah satu pekerjaan yang mulia. Dengan menjadi guru kita bisa mentransfer ilmu, dan insya Allah segala ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi tambahan amal ibadah kita kelak yang menjadi amal jariah. Amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, besok nanti kita akan belajar bersama, saling sharing. Mungkin di antara Bapak Ibu lebih jago dari saya, lebih paham tentang AI. Cuma karena saya ditunjuk untuk menjadi pemateri, ya oke lah, insya Allah saya bisa. Yang disebutkan oleh Bu Fitri tadi itu adalah background pendidikan saya secara akademik. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, mengapa saya bisa berdiri di sini, mengapa saya lebih mengerti tentang AI, komputer dan lain-lain? Karena dulu ketika saya menempuh pendidikan di Bali, saya itu penjaga warnet sebenarnya. Saya jaga warnet, bekerja dari habis sholat maghrib sampai menjelang ba'da subuh, terus gitu sampai akhirnya menjelang skripsi. Akhirnya saya pulang ke Sumeneb setelah saya lulus kuliah. Saya buka warnet pertama di Sumeneb, itu warnet bukan pertama sih, game online pertama di Sumeneb. Namanya gamenya itu Supernova, dan salah satu ketua IG terpilih itu adalah langganan saya, Pak Faisal. Makanya saya kenal dengan Pak Faisal, karena saya dengan Pak Faisal itu sama-sama gamer. Dan di tahun 2002 itu ketika saya pertama kali membuat atau membangun usaha game online, itu sudah memanfaatkan AI tahun 2002. Nama gamenya Counter Strike, Warcraft dan lain-lain. Kita manusia melawan komputer, dan komputernya itu sudah AI, sudah artificial intelligence, sudah canggih dan berkembang pesat. Sebelum kita belajar lebih jauh bagaimana cara memanfaatkan modul ajar dengan menggunakan AI, alangkah lebih baiknya kita tahu terlebih dahulu sejarah dan aplikasi AI dalam pendidikan. Monggo Pak Jaza. Pasti aja. AI-nya ngambek Bapak Ibu.
Oh, ini Pak, ini Pak. Oke. Pengenalan tentang AI. AI merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia dalam melakukan tugas tertentu. AI melibatkan penggunaan algoritma dan model matematika untuk mempelajari data dan mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan pembelajaran tersebut. Jadi AI ini berkembang Bapak Ibu. Ketika kita sudah, betul kata pemilik Tesla siapa ya? Pemilik Tesla mungkin yang punya mobil Tesla itu bilang adalah AI itu adalah musuh terbesar daripada bom atom. Jadi ya masuk akal karena komputernya akan terus berkembang. Silakan Pak. Konsep dasar AI. Pembelajaran mesin, AI menggunakan algoritma dan model matematika untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerja seiring waktu. Karena AI itu terus berkembang, kemampuan otaknya itu, algoritmanya itu terus berkembang, maka semakin hari AI itu akan mengembangkan kemampuan dirinya secara otomatis. Jadi kemarin saya iseng-iseng, ini PPT ini saya bukan saya yang membuat. Terus terang saya bukan saya yang membuat. Yang membuat adalah AI. Saya hanya tinggal tolong buatkan PPT dalam bahasa Indonesia tentang sejarah dan aplikasi AI dalam pendidikan. Maka tidak lebih dari hitungan beberapa detik PPT ini lengkap dengan gambar-gambarnya sudah beres. Cuma saya tinggal nambah logonya IG. Itu. Jadi memang sungguh luar biasa AI itu. Dalam pengenalan pola, AI dapat mengenali pola dalam data untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dan membuat prediksi. Jadi AI itu sudah bisa melakukan prediksi-prediksi. Kita tahu dulu pernah Garry Kasparov itu melawan AI dan akhirnya Garry Kasparov juara catur nomor 1 di dunia kalah oleh mesin. Pemrosesan bahasa alami. Nah, ini kita akan lihat bersama bagaimana kemampuan AI itu menyusun bahasa modul ajar yang alami sehingga kita lihat itu tidak seperti buatan manusia, tidak seperti buatan mesin, tetapi seperti buatan manusia modul ajarnya. Ada peserta yang komen ke saya pakai ChatGPT kok dengan game ini kok nggak ada bedanya Pak Edwin. Beda. Kalau kita hanya lihat nama penyusun, nama guru, asal sekolah, atau ya guru mata pelajaran apa, mungkin sama. Tetapi semakin ke bawah, semakin ke kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup itu sudah berbeda jauh. Meskipun dengan mesin yang sama, kita suruh perintah lagi, menambahkan perintah-perintah lebih spesifik, itu akan berubah lagi hasilnya. Dan meskipun dicari di mesin pencari, nggak ada yang sama. Tidak ketahuan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya nanti ikut pendidikan guru penggerak, sudah ada AI, modul-modul itu bisa dikerjakan dengan tidur-tiduran sambil motong-motong bawang. Lulus guru penggerak. Betapa bahayanya AI. Padahal gurunya nggak ikut bikin. Ada tugas PPT, tinggal nyuruh AI, tolong buatkan PPT kayak gini. Ini ada mahasiswa, waduh nanti mahasiswanya tambah bahaya ini. Gitu. Iya. Tolong buatkan bab 1, beres. Tapi dulu saya ketika membuat tesis enggak sampai seperti itu. Belum ada ChatGPT. Makanya insya Allah aman dari plagiasi. Lanjut Pak. Awal mula. Konsep AI pertama kali muncul pada tahun 50-an. Bayangkan tahun 50 sudah ada AI. Konsep awalnya. Ketika para ilmuwan mulai mempertimbangkan kemungkinan menciptakan mesin yang dapat berpikir seperti manusia. Pada tahun 56, konferensi Dartmouth di Amerika Serikat menjadi titik awal perkembangan AI dan penelitian intensif dalam bidang ini. Mohon Pak, lanjut. Dan pada tahun 50 dan tahun 60-an, para ilmuwan mengembangkan algoritma dan metode pemrograman yang menjadi dasar pengembangan AI. Tahun 66, saya belum lahir, mungkin Bapak Ibu di sini juga belum lahir. ELIZA, program komputer pertama yang dapat berinteraksi dengan manusia, dikembangkan oleh Joseph
Weizenbaum. Weizenbaum itu kayaknya orang Jerman. Jerman itu memang jago-jago membuat senjata, membuat apa saja, manufacturing itu benar-benar luar biasa orang Jerman. Makanya ketika Perang Dunia, Jerman dikeroyok banyak negara. Saya iseng-iseng Bapak Ibu, saya lihat di YouTube, saya ketik Eliza Joseph Weizenbaum, dan ternyata Pak Joseph itu sudah ngobrol dengan komputer dan interaksinya sudah sangat manusiawi, natural. Bayangkan tahun 66 sudah ada interaksi dengan komputer seperti itu. Tahun 79 sistem pakar Mycin dikembangkan untuk mendiagnosis penyakit dan memberikan rekomendasi pengobatan. Tahun 79 kita sudah ada aplikasi, sudah ada software. Kita ngetik sakit kepala, demam, gers-gers, enter, muncul Demacolin, muncul paracetamol. Mungkin seperti itu canggihnya, betapa canggihnya tahun 79 ketika saya lahir. Dan sengaja Bapak Ibu saya munculkan logo, mungkin ada yang tahu Bapak Ibu itu logonya apa? Tahun-tahun saya kelahiran anak-anak 80-an. Mungkin sudah pernah pakai program itu. Aplikasi apa itu? Mungkin ada yang tahu. Itu aplikasi MIRC Bapak Ibu. Mungkin yang mahasiswa muda ada yang tahu. MIRC itu semacam aplikasi chatting. Ya, kita chatting, nanya hai ASL, apa ASL? Age, sex, location, usia, jenis kelamin, lokasi, kenalan. Dulu kita kenalan sama orang Jakarta pakai aplikasi MIRC. Tapi di sisi lain MIRC itu ada botnya, ada disebut bot atau robot. Dan saya iseng di tahun 2024 saya install lagi aplikasi MIRC. Saya coba, mana ada orang pakai MIRC sekarang, sudah pakai WhatsApp, sudah pakai media sosial. Saya install MIRC itu, AI-nya masih ngobrol satu sama lain. Jadi saya nyoba ngobrol, mereka asik antara robot dengan robot, mereka ngobrol. Di tahun 2024, di mana orang-orang sudah nggak pakai MIRC lagi. Betapa AI itu luar biasa. Mereka ngobrol kayak orang manusia. Saya nyoba, halo, adakah manusia di sini? Nggak ada, mereka asik ngobrol sendiri. Saut-sautan robotnya itu. Coba deh, nanti kalau di rumah iseng install MIRC. Itu nostalgia saya ketika saya dulu jadi penjaga warnet. Iya. Iya. Iya, pakai MIRC dulu, Pak. Ya. Sekarang nggak ada, kita langsung pakai WhatsApp. Silakan Pak, lanjut. Nah, ini lanjut lagi, berkembang lagi AI. Pada tahun 80-an, perkembangan teknologi komputer dan pemrosesan data memungkinkan pengembangan AI yang lebih lanjut. Makin berkembang Bapak Ibu. Pada tahun 97, komputer yang namanya disebut Deep Blue mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov. Tahun 97, saya pertama kali masuk ke Bali, tahun 97 itu sudah ada AI yang mampu mengalahkan Garry Kasparov, juara catur dunia. Menunjukkan kemajuan AI dalam pemrosesan data dan pemecahan masalah kompleks. Lanjut Pak. Pada tahun 2011, IBM Watson berhasil mengalahkan peserta manusia dalam permainan Jeopardy. Ini kayak permainan Who Wants to be Millionaire. Mungkin Bapak Ibu pernah nonton, siapa yang ingin mendapat hadiah 1 miliar gitu. Tapi pembawa acaranya bukan ngetik, dia ngomong, komputer merespon. Berarti di saat itu tahun 2011 sudah ada AI yang bisa menangkap dan memproses data dari voice to text to data. Dan ternyata dimenangkan oleh komputer. Juara Jeopardy-nya kalah oleh komputer. Sengaja saya munculkan gambar seperti itu, mungkin saya dengan Pak Faisal yang tahu. Ada aplikasi game Counter Strike itu ngelawan robot. Kita perang-perangan itu ngelawan robot dan robotnya berkembang terus Bapak Ibu. Itu tahun 2011. Jadi ini sekedar sambil ngobrol-ngobrol, mengisi waktu. Alhamdulillah, qadarullah, saya beli rumah di Bumi Sumekar. Dulu tetangganya Pak Purwantara itu, tetanggaan itu Pak, saya belinya gara-gara warnet Pak, bukan gara-gara PNS. Saya buka usaha itu qadarullah, alhamdulillah, saya beli rumah karena usaha game online memanfaatkan AI. Lanjut Pak. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, AI dalam dunia pendidikan.
AI memiliki potensi besar dalam memperkaya pengalaman belajar dan mengajar. Betul sekali. Dalam dunia pendidikan, AI dapat digunakan untuk personalisasi pembelajaran. Kita bisa melakukan personalisasi untuk siswa yang kemampuan low, bagaimana penanganannya. Kita bisa perintahkan AI untuk membuatkan modul ajarnya. Analisis data siswa, pengembangan kurikulum yang adaptif. AI juga dapat membantu guru dalam mengelola tugas administratif, memberikan feedback kepada siswa, dan menyediakan sumber daya pendidikan yang lebih interaktif. Di masa COVID, kita sudah bisa menggunakan Google Classroom dan lain-lain. Kita bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. AI dapat digunakan untuk membuat platform pembelajaran online yang interaktif dan adaptif. AI dapat memberikan rekomendasi konten dan aktivitas pembelajaran berdasarkan tingkat pemahaman dan kebutuhan siswa. Di bidang analisis data, AI dapat menganalisis data pembelajaran untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat membantu meningkatkan efektivitas pengajaran. Dengan menggunakan AI, guru dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kemajuan individu siswa dan mengambil tindakan yang sesuai. Besok kita akan praktek, Bapak Ibu boleh tanya apapun, nggak harus modul ajar. Pak Edwin, gimana Pak Edwin caranya buat PPT seperti itu? Pak Edwin, gimana Pak Edwin membuat teks, dari teks jadikan gambar, jadikan sekarang sudah ada AI seperti itu. Kita tinggal tolong buatkan flyer tentang ini, munculkan gambarnya. Tinggal tekan enter, dibuatkan, dan gambar grafisnya itu jago. Bahkan yang paling jago komputer pun atau yang paling jago desain grafis, insya Allah kalah deh dengan AI itu. Tadi saya iseng buat gambar, jago-jago Bapak Ibu. Lanjut Pak. Dalam hal personalisasi pendidikan, AI dapat digunakan untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang dipersonalisasi untuk setiap siswa. Sistem AI dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa serta memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lanjut Pak. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah AI yang sudah pernah saya coba. Ada banyak, bukan itu aja, banyak sekali aplikasi AI yang bisa kita gunakan dalam hal pendidikan. Ada Teachology AI, itu juga bisa dipakai untuk membuat RPP. Tools for teachers and educators to harness the power of AI in their pedagogy and planning. Ini bisa dipakai untuk RPP juga, untuk hal-hal yang berbau pendidikan, bisa banget. Apalagi sudah dari kata-katanya teach, mengajar. Memang dibuat untuk guru. Ada Copilot, your everyday AI comparison, companion, teman AI kamu sehari-hari, kalian sehari-hari. Ini juga bisa dipakai untuk membuat RPP, ngobrol, berinteraksi secara manusiawi, itu bisa. Asisten AI ini AI buatan manusia, buatan anak bangsa, buatan Indonesia. Ini juga bisa dipakai. Dan insya Allah semuanya sudah saya pakai. Nanti kalau Bapak Ibu ingin belajar lagi, ada sisa waktu, kita ngobrol-ngobrol. Ada Copy AI Bapak Ibu. Copy AI itu sama seperti ChatGPT. Bisa juga kita buat, tolong dong buatin LKPD, mata pelajaran bahasa Inggris tentang Analytical Exposition Text, beserta jawabannya dan soal-soalnya dibuatin. Ada ChatGPT, mungkin Bapak Ibu udah sering pakai ini. Nanti Bapak Ibu silakan tanya, saya kasih sesi waktu tanya jawab. Mana yang terbaik Pak Edwin? Kita bisa sharing di situ. Mungkin Bapak Ibu punya pilihan lain, monggo. Ada Magic Pen, write anything in second just like magic. Menulis apapun dalam hitungan detik seperti magic. Ada question well untuk buat soal-soal. Ada Tom. Nah, ini si Bang Tom ini yang ngebuatin saya LPPT ini. Saya tinggal ngasih perintah, tolong buatin PPT sejarah dan pengenalan AI dalam dunia pendidikan. Nah, ini hasilnya Bang Tom ini. Tinggal saya nambah logo dikit-dikit, nambahin beberapa halaman buatan dari Tom ini. Bahkan sama gambar-gambarnya pun sudah ada. Kita tinggal terima beres.
hints and question, soal-soal, ada gigapixel, misalnya kita yang sudah, kalau bilang tua nggak enak, yang senior-senior, punya foto-foto yang lama, yang sudah burek-burek itu, kita scan, kita masukkan ke aplikasi gigapixel AI, hasilnya, yang hasilnya blurry, kabur, menjadi high definition, jadi keren lagi. Kita ngelihat foto, saya iseng, saya scan foto kakek saya, waktu itu hitam putih, dipakai gigapixel, yang awalnya gambarnya pecah-pecah, jadi high definition. Canva AI mungkin Bapak Ibu sudah pernah pakai, ini AI dari Canva. Kita bisa ya membuat apapun, tinggal perintah-perintah muncul, tapi ini agak manual ya, tapi ya saya cuma share aja, mungkin Bapak Ibu berminat nanti belajar. Midjourney ini AI di mana kita ngetikkan perintah lalu menjadi gambar seni yang bagus. Nanti kita lihat contoh-contohnya, hasilnya. Saya masukkan di sini satu. Lanjut, Pak. Ada ideogram AI sama seperti Midjourney, ideogram sama Blue Willow itu sama. Kita ngetikkan perintah lalu jadi gambar. Dan salah satu hasil gambarnya itu, Bapak Ibu. Nanti di Masjid Nur Muhammad ada kajian dari Ustadz Abdurrahman Zahir. Saya iseng buat flyernya. Tolong buatkan background gambar, ada gambarnya masjid, background warnanya kebiru-biruan. Nah itu hasilnya. Itu hasil dari AI. Kalau Bapak Ibu cari dimanapun di Google gambar seperti itu nggak akan ada. Itu murni hasil AI. Saya mengubah dari kata-kata jadi gambar. Hasilnya seperti itu. Nah ini yang akan dipelajari bersama nanti sama Pak Faisal. Gemini. Apa sih bedanya Gemini dengan ChatGPT dan Copy AI? Kita akan pelajari bersama. Lanjut, Pak. Selamat tinggal ChatGPT, selamat datang Gemini. Akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023 kita digegerkan dengan kecanggihan ChatGPT. Awal-awal tahun segitu, saya ketika menempuh pendidikan guru penggerak, saya bisa tahu guru-guru mana saja yang ikut PGP pakai AI, ketahuan. Karena guru-guru tersebut hanya copy paste soal di modul, terus minta tolong ChatGPT, jawabannya terlalu normatif. Oh ini Pak, ini pakai ChatGPT, ketahuan. Tapi itu semuanya tergantung kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lebih canggih lagi, soalnya itu di copy. Saya ngajarin nggak benar jadinya. Nah, di copy, tolong buatkan dalam 2 paragraf dengan kalimat pasif. Mana nggak akan ada yang tahu. Atau buatkan jawabannya dalam 1 paragraf saja. Sudah dibuatkan dalam 1 paragraf. Tolong buatkan dalam 1000 karakter. Dibuatkan. Nggak bakal lebih dari 1000 karakter. Jadi, ketika kepala sekolah nyuruh kita, tolong Pak Edwin, nanti akan diobservasi. Mau diobservasi kapanpun siap saya. Karena tinggal pulang, tolong buatin modul aja nih, beres. Tinggal setor ke pengelolaan kinerja. Karena kita, Bapak Ibu, kita lebih, kalau saya pribadi, saya meskipun tahu AI itu, tapi ketika saya masuk ke dalam kelas, saya lebih senang interaksi seperti manusia ini. Karena ada kehangatan seperti itu. Kita ngobrol sama murid, kita dari hati ke hati. Kalau terlalu canggih-canggih gitu, ngasih gambar warna-warni, muncul apa, itu sudah bukan zamannya. Kita bagaimana menghadapi anak itu, ya betul kata Ki Hajar Dewantara, harus bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan peserta didik. Waktu terus berjalan, hingga Google membuat tandingan ChatGPT, yakni BART. Nah ini awal cikal bakal munculnya Gemini. Awalnya bernama BART. 8 Februari kemarin, sekarang Maret, 8 Februari, BART melakukan rebranding, berubah menjadi Gemini. Kemampuan menulis kontennya lebih baik dari ChatGPT, memang jauh lebih baik, lebih manusiawi, lebih humanis, lebih natural, lebih friendly. Gemini ini, mengapa saya lebih senang pakai Gemini? Dan jangkauan Gemini ini karena buatan Google,
Jangkauannya luas Bapak Ibu. Yang awalnya kita, mungkin Bapak Ibu, kalau saya paham betul, kita tinggal ngetik pakai bahasa Inggris, itu kita tolong terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa. Tapi kalau Gemini dengan akun belajar ID kita bisa ngobrol, berinteraksi dengan Gemini dengan bahasa Indonesia. Itu salah satu kelebihan dari Gemini. Monggo Pak. Oh itu gambarnya Gemini, nggak usah. Jadi itu Bapak Ibu, sedikit sekelumit tentang AI. Barangkali ini yang paling penting, barangkali Bapak Ibu punya pertanyaan, monggo, silakan. Baik, Bapak Ibu, dipersilakan bagi yang ingin bertanya tentang yang sudah dipaparkan oleh Ibu tadi. Monggo Pak, silakan. Terima kasih Edwin setelah materi. Beberapa penjelasan yang sudah disampaikan oleh Edwin, saya kira sudah memberikan wawasan awal pada kita bagaimana kita bisa mengenal AI tersebut. Yang saya tahu ya seperti itu ya, nyata sekarang dengan semakin berkembang dan semakin berkembang. Yang saya tanyakan dari beberapa aplikasi yang saya coba itu mungkin lewat smartphone itu ada yang sifatnya trial. Yang saya tanyakan, barangkali nanti seperti ini itu apabila menjadi berbayar, mungkin ada trik-trik khusus agar kita bisa bebas dari berbayar tersebut. Terima kasih. Mantap Pak. Saya tidak tahu. Ada lagi Bapak Ibu? Pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Itu yang mewakili hati saya juga Pak. Siapa sih yang nggak pengen gratisan itu anak ya? Terima kasih. Saya Lumi dari SMP 1 Batu Putih ingin bertanya, jika hasil dari GI tadi kira-kira dicek validasi, apakah kira-kira bisa kurang dari 30%? Mantap. Mantap. Bisakah, pertanyaan yang kedua, luar biasa Bapak Ibu, bisakah kurang dari 30%? Karena ada program namanya anti plagiarisme ya Bu ya. Nah itu, aduh itu benar-benar luar biasa itu, kalau seandainya kita ketahuan, wah bahaya. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya? Luar biasa banget. Saya ingin bertanya, itu kan Dari mana nih? saya sedikit lagi mau bertanya, Pak, ini kan kalau kita mau menggunakan itu kan harus bikin prom ya. Oh prop, oke. Nah. Cuma kadang kendalanya itu bagaimana kita bisa triknya agar kita itu bisa menghasilkan prom yang sesuai dengan Yang keren gitu ya, ya betul. Nah, oke, makasih. Sip. Ada lagi? Udah 3 dulu ya. Lanjut. Oke, makasih. Iya Bu. Baik, pertanyaannya luar biasa dan saya yakin Bapak Ibu ini sudah nyoba semua sebenarnya. Cuma mungkin karena butuh sertifikatnya aja mungkin. Oh ya, yang pertama, betul sekali Bapak Ibu. Kelemahan terbesar dari semua aplikasi AI itu, saya paling benci ada tulisannya pricing Bapak Ibu. Kalau sudah ada pricing itu, aduh males dah. Pricing itu artinya harga. Ada yang monthly, ada yang annually, aduh, ada yang bayar bulanan, $16, berapa dolar tiap bulan itu. Bagaimana cara mengatasi itu? Baik, Bapak Ibu, pertanyaan yang sangat luar biasa. Memang itu adalah menjadi, kalau saya pribadi ya, itu adalah momok saya terbesar. Kalau sudah ada muncul tulisan pricing, udah malas gitu. Apalagi ada credits, itu kan kita berarti hanya terbatas memakai aplikasi itu, kita harus butuh kredit kayak semacam kuota gitu. Kita hanya dijatah 25 gitu. Bagaimana caranya? Kalau saya pribadi sejauh ini saya tidak pernah pesimis Bapak Ibu untuk kehabisan aplikasi yang serupa. Artinya kayak gini Bapak Ibu. Saya yakin aplikasi-aplikasi seperti apa ya,
seperti Blue Willow, Midjourney dan lain-lain yang berbayar, itu saya yakin pasti ada tandingannya, pasti akan ada saingannya dan terus akan berkembang seperti itu. Jadi saya akan menggunakan aplikasi yang lain. Atau apabila kita sudah, mohon maaf, sudah jatuh hati sama aplikasi tertentu, misalnya udah seneng pakai ini, udah bisa, tapi kok sudah dibatasi, ya mau nggak mau Pak, ada dua pilihan, bayar atau bikin akun lagi Pak. Jadi kayak saya di HP saya itu mungkin ada 40 akun Pak. Cara mengakalinya itu, kalau sudah kehabisan paket Pak, saya bikin akun lagi, masa bodoh dah, yang penting gratis gitu. Iya gitu Pak. Jadi ada dua pilihan itu, atau kita cari aplikasi lain yang mirip. Memang itu adalah trik untuk menghindari bayar. Kita bikin akun lagi. Itu Bapak, mungkin itu yang bisa saya komen. Yang masalah anti plagiasi. Ngakali, saya ngajen nggak benar. Ya jangan Bapak, saya kan ini kan direkam Bapak Ibu. Sebenarnya bisa tapi jangan dah. Oke, untuk menghindari anti plagiasi, luar biasa pertanyaannya. Dan memang Bapak Ibu, kita sebagai guru kadang menghadapi anak yang pengen instan. Tapi kita juga harus tahu triksnya bagaimana untuk menghindari anti plagiasi. Jawaban sederhana saya gini, semua hal itu tergantung dari kita Bapak Ibu. Tergantung, ini ada hubungannya dengan Ibu yang nanya ke nomor 3. Tergantung prompt kita untuk menyuruh AI. Mungkin Bapak Ibu ada yang kurang mengerti apa itu prompt. Artinya prompt seperti ini. Sudah pernah pakai Midjourney Bu ya? Kok ngerti masalah prompt? Enggak. Jadi prompt itu perintah agar AI itu memproses perintahnya kita gitu. Bagaimana untuk menghindari plagiasi? Nanti ini saya edit videonya. Karena bahaya. Iya. Kalau saya gini Bu, untuk menghindari plagiasi. Saya akan memberikan perintah yang spesifik. Misalnya seperti ini. Ketika saya membuat atau menyuruh AI suatu perintah, maka akan saya spesifikkan perintahnya. Dan saya yakin itu nggak sampai lebih dari 30%. Untuk kita tahu, kalau di menggunakan aplikasi plagiasi checker, itu akan insya Allah terhindar dari plagiasi checker itu. Saya akan perintahkan seperti ini. Misalnya ya, sama seperti ketika pendidikan guru penggerak, kita selalu membuat refleksi dua mingguan ya. Dan perintahnya sama. Refleksi 2 mingguan, tolong misalnya modulnya tentang budaya positif. Saya perintahnya seperti ini. Tolong buatkan refleksi tentang ini, hal yang perlu dimasukkan apa saja. Tolong buat misalnya dalam 2000 karakter, atau tolong buat dalam 5 paragraf. Insya Allah seperti itu. Apalagi buat dalam 5 paragraf dengan kalimat pasif. Itu yakin akan lolos dari plagiasi. Karena perintahnya sudah detail. Kalimat pasif, 5 paragraf, itu dicari manapun. Kan kalau kita membuat kalimat pasif kan itu sudah sangat bagus sekali. Misalnya saya menjelaskan tentang AI, diubah menjadi kalimat pasif. AI dijelaskan oleh narasumber dari SMA 2 Sumeneb. Itu sudah kalau menggunakan plagiarism checker itu insya Allah lolos. Dan itu yang sering saya lakukan dan sampai sekarang lolos. Itu. Dulu pernah ketika saya menempuh pendidikan, ada dosen dari Amerika, tahun segitu ya, sudah ada plagiarism checker. Namanya dosen saya itu, dosen Amerika namanya Johnny Lynn Hill. Johnny Lynn Hill, cewek. Kalau ngajar di depan kayak gini nggak pakai sepatu, cekeran. Bayangkan mahasiswa S2 dikasih tugas, nggak ada yang nilainya di atas 50. 0 semua. Kenapa? Karena plagiat semua Pak. Ketahuan Pak.
langsung dimunculkan di proyektor, kamu dari ini alamat websitenya, ini. Cuma saya yang lolos, Pak. Karena perintahnya beda, Bapak Ibu. Kita harus memang pinter-pinter ngasih prompt yang bagus agar hasilnya juga beda. Makanya saya sama dosen ketika saya menempuh pendidikan di Thailand ini cuma sekedar curhat. Ada dosen itu dari Thailand, dosen asli sana. Padahal saya kan bukan guru matematika, saya guru bahasa Inggris. Ketika ada pertanyaan matematika, saya angkat tangan. Ketika ada pelajaran IPS, saya angkat tangan terus. Sampai dibilang Mr. A+, Mr. A, nilai A+, itu kan nggak ada nilai A+. Ya itu saya ngakalin pakai komputer. Jadi kita ngasih prompt itu yang spesifik, yang unik. Semuanya tergantung dari kita untuk mengolah, itu hanya mesin. Kalau kita ngasih perintah yang spesifik, berapa karakter, berapa paragraf, kalimatnya seperti apa maunya kita, maka hasilnya akan berbeda. Dan insya Allah, kalau jaminan 100% nggak mungkin. Di atas 70% akan lolos dari plagiarism checker. Seperti itu jawaban saya. Dan itu insya Allah mewakili dari Ibu bagaimana kasih prompt yang oke, yang keren. Memang Bu, kita sebagai guru harus bisa pandai-pandai ya jam terbang sih. Pandai-pandai memberikan prompt, memberikan perintah yang spesifik kepada komputer, kepada mesin. Dengan prompt yang lebih spesifik, maka hasilnya tentu akan lebih keren. Seperti itu jawaban saya. Makasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sampai jam berapa? Saya sudah sholat asar. Mungkin Bapak Ibu belum. Baik. Boleh? Sudah 3 penanya, mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu. Dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Edwin. Kalau Bapak Ibu masih di awang-awang, apa sih Pak itu ngomong apa? Besok kita praktek. Ya, masalah sekali Pak. Jadi ada yang sudah mengenal, ada yang juga sudah praktik, tapi ada juga yang masih meraba-raba. Seperti apa? Nah, Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ingin ditanyakan, tidak ada yang ditanyakan lagi, bagaimana Pak Edwin? Mungkin ada closing statement untuk Ada lagi ada apa? Ini guru matematika nih saya agak-agak takut ini. Ya, terima kasih. Mungkin semuanya sudah pernah mencoba ya, ini, karena semuanya kan belum belajar. Cuma saya sebagai guru matematika, Iya kok. mungkin Pak Edwin punya aplikasi yang sangat bagus untuk menyimpulkan secara persis dengan simbol yang aslinya. Itu mungkin saya punya yang sementara yang saya punya itu cuma misalnya kayak khusus matematika itu kadang-kadang Iya. simbol untuk paket saja kadang-kadang tidak seperti aslinya. Iya. Iya. Mungkin punya ya seperti Oke gitu ya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Bagus pertanyaannya. Ya, aduh ini lagi nih. Ini guru penggerak angkatan saya ini. Satu perjuangan. Bagaimana ketika anak-anak itu paham mengenai informasi ini karena sebagian siswa yang sudah paham dan memanfaatkan. Namun bagaimana proses belajar ketika anak-anak yang dibawa dalam proses ya kita proses. Bagus sekali. Mantap. Terima kasih Bu Junaida. Satu lagi, mungkin Bapak Ibu ada yang masih ditanyakan? Mungkin ada. Ayo, pematerinya udah capek. Bu Junaida, yang Junaida. Oke, bagus. Ini mungkin PR buat Pak Faisal. Karena ini nanti adakah aplikasi atau software AI yang berhubungan dengan matematika untuk menampilkan simbol-simbol matematika yang lebih oke. Nanti di rumah cari-cari, kita cari-cari Pak. Iya besok. Bu Junaida ya, itu PR untuk Pak Faisal Bu. Kalau saya nggak bisa jawab, kalau saya nggak bisa pasti saya bilang nggak bisa. Karena jauh dari pikiran saya. Saya kalau dengan matematika langsung meriang.
Langsung pusing lah pikirannya. Itu. Pertanyaan ke tes. Dari Ibu Titi, bagaimana kita mengawasi siswa yang sudah bisa Baik, itu iya. Pertanyaan yang luar biasa dan ini memang tantangan buat kita Bapak Ibu. Saya sebagai guru bahasa Inggris itu belum begitu merasakan sih hal-hal seperti itu. Mungkin ya pakai Google Translate mereka anak-anak. Tetapi seperti Bu Titin yang sebagai guru sejarah, Bu Titin yang mau ngasih soal serumit apapun, tinggal copy paste, AI akan mengolah. Bagaimana caranya mengakali? Kalau saya pribadi, kalau saya pribadi Bu, memang Bu, saya itu akan lebih ke psikomotor Bu. Saya lebih ke psikomotor. Saya komunikasi dengan anak setelah membaca, mengolah data apa yang Ibu Titin sampaikan. Kita yang antara guru dengan murid, kita ngobrol apa yang kamu sudah tangkap. Jadi mereka tidak ada kesempatan untuk pegang HP. Pertama, yang kedua sudah ada kebijakan dari sekolah kalau di pelajaran-pelajaran tertentu di SMA 2 Sumeneb itu dilarang pakai HP. Jadi anak-anak itu HP-nya digantung, ditaruh di cantolan, tidak boleh pegang HP. Kalau saya pribadi sebagai guru bahasa Inggris, saya persilakan anak-anak untuk pegang HP karena memang anak-anak kan sudah nggak pegang kamus, jadi saya persilakan. Tetapi jika ada pelajaran-pelajaran yang interpretasi atau bagaimana, maka HP akan diambil lagi atau dicantolin. Itu mungkin karena memang AI ini sudah luar biasa. Bu Titin ngasih soal, mungkin nanya siapa ibunya Bung Tomo, mungkin ketahuan mungkin ya. Ya. Cuma Bung Tomo ibunya siapa mungkin ada AI tapi ya wallahu alam ya. Ini cuma sekedar ngobrol-ngobrolan. Yaitu kita harus pandai memanage kapan anak-anak dipersilakan pegang HP, kapan anak-anak boleh memanfaatkan HP, bahkan boleh memanfaatkan AI. Kalau di rumah jadi kendala. Anak-anak disuruh buat PPT, sudah ada Tom. Anak-anak dikasih soal apa, ya sudah bisa cari di AI, bahkan suruh tes, suruh ngerangkumin juga bisa. Ya tinggal silakan anak-anak pakai memanfaatkan AI-nya, tetapi nanti anak-anak ketika kita berinteraksi dengan anak-anak, interaksinya lebih ke komunikasi, sehingga apa yang anak-anak peroleh dari AI itu anak-anak serap lagi dan disampaikan ke guru pengajar. Mungkin itu salah satu saran saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang mulia untuk Bapak Anies. Terima kasih sudah ilmunya di sejarah dari artificial intelligence AI. Nah, bagaimana pakai itu tentu penasaran ya, bagaimana bisa mempraktikannya besok di tempat ini. Kita akan insya Allah berjumpa kembali dengan narasumber hebat besok ya. Jangan lupa video di sini. Jam berapa Bu? Jam berapa? Jam 7 ya? Kita cek di sini jam 7 insya Allah ya. Nah, agar kita bisa lebih lama untuk belajar. Seperti itu kita sharing, kita berbagi bersama. Sekali lagi Bu, saya ingin bukan nih salam ini. Saya katakan dulu ya, kita sama-sama. Ini, ini, salam ini.